Lukisan berdarah. Di sebuah kota tua yang hampir dilupakan waktu, berdiri sebuah galeri seni yang kini hanya dikunjungi oleh angin dan debu. Galeri Ars Moriendi, galeri kematian. Begitulah warga menyebutnya. Suara langkah pelan memantul di lantai marmer tua. Fahmi, seorang kurator muda dari Jakarta, sedang mencari lukisan langka untuk pameran eksklusif bertema kutukan dalam seni. Fahmi bertanya kepada penjaga galeri, "Galeri ini masih buka?" "Untuk mereka yang tahu jalan ke sini selalu terbuka." Fahmi tak sengaja melihat sebuah lukisan besar yang ditutup kain bludur merah tua. "Apa ini bagian dari koleksi?" "Lukisan itu tak untuk dijual." "Kenapa?" "Karena darah pernah tumpah dari kanvasnya." Fahmi tetap nekat membeli lukisan itu dengan bayaran 3 kali lipat harga pasaran. Malam itu, ia membawa lukisan pulang ke kontrakannya. Fahmi berkata dalam hati, sederhana tapi menakutkan. Perempuan berambut panjang berdiri di balik jendela tua, tapi matanya seperti hidup. Suara jam berdetak, angin berdesir. Fahmi berkata pelan, "Siapa yang kau tatap dari dalam sana?" Malam pertama, Fahmi bermimpi melihat sosok perempuan dalam lukisan keluar dari bingkai dan duduk di tepi tempat tidurnya. Perempuan itu berbisik, "Kembalikan aku." Fahmi tersentak bangun. Siapa kau?" Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bangun, tapi mendapati lukisan itu bergeser sendiri. Dan ada noda merah di bagian bawah bingkai. Fahmi mulai menyelidiki asal-usul lukisan ke kampus seni tua. Bertemu dosen bernama Bu Raras. Bu Raras menjelaskan, lukisan itu pernah dipamerkan di tahun 1986. Setelahnya, pelukisnya bunuh diri dan yang membelinya mati satu persatu. "Siapa nama pelukisnya, Bu?" "Ayu Paramita, siswi jenius tapi kerasukan semangat melukis yang bukan miliknya." Fahmi berhasil menemukan arsip video terakhir pameran 1986. Dalam video terlihat Ayu melukis tanpa henti selama 6 hari 6 malam. Kamera menangkap bayangan lain di balik dirinya. Bayangan itu seperti berdiri di balik Ayu, membisikkan sesuatu ke telinganya. Lalu darah mulai menetes dari kanvas. Fahmi semakin sering mimpi perempuan itu berdiri di balik jendela. Perempuan berkata dalam mimpi, "Kalau kau tidak mengembalikan aku, seseorang akan mati." "Apa maksudmu?" Reza, sahabat Fahmi yang sempat berkunjung dan menertawakan lukisan itu, ditemukan tewas keesokan harinya. Polisi berkata, kulitnya terkelupas seolah digores kuas kasar dan darahnya membentuk bentuk bingkai. Fahmi putus asa, lalu mencari dukun tua bernama Mbah Wardi. Mbah Wardi berkata, "Itu bukan lukisan, itu penjara roh, dan roh itu bukan manusia lagi." "Bagaimana cara menghentikannya, Mbak?" "Hanya satu cara, kau harus melukis penggantinya, kau harus masuk ke dunia lukisan itu." Malam itu, Mbah Wardi melakukan ritual. Fahmi duduk di depan lukisan dengan kuas dan cat merah darah. Saat kuas menyentuh kanvas, suara tangisan terdengar. Angin mengguncang ruangan. Sosok perempuan itu perlahan keluar dari lukisan dan berdiri di belakang Fahmi. "Kau menggantikan aku? Jika itu satu-satunya cara." Lampu pecah, segalanya gelap.
Keesokan paginya, Mbah Wardi mendapati lukisan itu telah berubah. Lihatlah, sekarang perempuan itu tersenyum. Tapi siapa itu di jendela? Kini dalam lukisan yang sama, berdiri sosok pria muda dengan sorot mata penuh teriakan. Fahmi. Beberapa bulan kemudian, lukisan itu dipamerkan di Galeri Jakarta. Kurator berkata, ini lukisan asli Ayu Paramita yang hilang sejak 1986. Dikelilingi oleh puluhan orang yang mengaguminya, mereka tak sadar lukisan itu sedang mengamati mereka kembali. Salah satu pengunjung perempuan bernama Sinta melangkah lebih dekat. Sinta berbisik ke temannya. Matanya seolah mengikuti aku terus, dan itu pria di jendela, wajahnya seperti menangis. Ia menunduk, merasa pusing, kepalanya nyeri. Suara-suara mulai berbisik di telinganya. Suara dalam bisikan, gantikan aku, gantikan aku. Lampu galeri tiba-tiba redup. Listrik padam sepersekian detik. Saat menyala kembali, semua baik-baik saja. Kecuali satu hal, Fahmi tak ada lagi dalam lukisan. Kini yang berdiri di balik jendela dalam lukisan adalah Sinta. Matanya memohon, tangannya meraba kaca dari dalam kanvas. 2 minggu kemudian, galeri itu ditutup karena kasus pengunjung yang menghilang secara misterius. Lukisan itu dipindahkan diam-diam ke ruang penyimpanan Museum Nasional. Petugas keamanan mendesah kesal. Lukisan ini bikin orang-orang gila. Ia berjalan menjauh, tapi dari kamera pengawas terekam jelas. Mata lukisan itu bergerak, mengikuti gerak sang penjaga. Selama masih ada yang memandang, selama masih ada yang terpesona, lukisan itu akan terus haus darah.